Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Dalam pertemuan kali ini marilah kita sama-sama untuk dapat mengkaji bagaimana kita mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak sekali permasalahan-permasalahan dalam kehidupan di dunia ini yang dialami oleh sesama umat manusia. Sebagaimana akhir-akhir ini banyak sekali korban narkotika, yaitu narkoba, korban dari akibat pinjaman online, korban akibat dari perjudian online yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya dan kerugian bagi keluarga. Belum lagi permasalahan-permasalahan akibat diputusnya hubungan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk bekal kehidupan sehari-hari, dikarenakan dari perusahaannya mengalami kebangkrutan. Dan belum lagi permasalahan-permasalahan yang lainnya. Banyak pengusaha-pengusaha pada saat sekarang ini yang bangkrut, yang tidak mempunyai modal usaha untuk melanjutkan usahanya. Sehingga banyak toko-toko yang ditutup, ruko-ruko yang ditutup, dan banyak pula saudara-saudara kita yang terkena PHK sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di negeri ini. Untuk mengatasi berbagai macam permasalahan-permasalahan kehidupan yang dialami oleh saudara-saudara kita, marilah kita urai satu persatu permasalahan yang kita hadapi. Tiada lain untuk mengurai permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, kita hanya bisa mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai kekuasaan atas kehendaknya. Dan Allah Maha mengetahui apa saja yang diperbuat oleh umat manusia di muka bumi ini. Marilah kita sama-sama merenung sudah sejauh mana dalam kehidupan di alam dunia ini untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk bekal kehidupan di alam dunia ini, mencari nafkah. Apakah kita di dalam berusaha itu sesuai dengan kehendak Allah? Apakah usaha-usaha yang kita lakukan itu mempunyai nilai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kehidupan kepada kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang mengatur segala-galanya kepada kita. Mungkin banyak orang yang terlupakan bahwa di dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini, Allah sudah menentukan dan mengaturnya. Dan Allah sudah membagi rezeki masing-masing. Tetapi rezeki yang diatur oleh Allah, banyak orang-orang saudara-saudara sesama umat manusia yang tidak menghiraukan mana yang halal dan mana yang haram, tetapi hanyalah memenuhi hawa nafsu yang dibisiki oleh iblis, setan laknatullah, sehingga menjerumuskan kehidupannya menjalani kehancuran. Untuk hal ini perlu kiranya kita yang masih diberi kesempatan hidup di alam dunia ini untuk mengembalikan segala macam permasalahan-permasalahan kehidupan yang dialami oleh kita. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pertama, memohon ampunannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam dosa dan kesalahan, dari tindakan-tindakan yang kita perbuat selama hidup di alam dunia ini. Dan memohon ampunannya, mungkin kita banyak melalaikan di dalam melaksanakan perintah ibadah yang wajib. Sholat yang sudah diwajibkan oleh Allah sehari semalam 5 waktu, kita banyak meninggalkannya dikarenakan kesibukan hanya mementingkan untuk kebutuhan hidup di dunia yang hanya sesaat, sehingga tidak menyisihkan waktunya untuk beribadah kepada Allah, yaitu menjalankan ibadah sholat wajib yang 5 waktu. Dan yang kedua yaitu di dalam berusaha memenuhi kebutuhan hidup. Usaha-usaha yang kita jalankan itu di dalam perolehan rezeki yang Allah berikan, lupa untuk dapat menyisihkan di jalan Allah, membelanjakan di jalan Allah setiap perolehan rezeki yang diterimanya, melainkan hanya dipergunakan, hanya melampiaskan hawa nafsu, sehingga rezeki yang diberikan oleh Allah kepada saudara-saudara kita itu tidak menjadikan keberkahan. Kami ingatkan pada saudara-saudara yang mungkin Allah memberikan harta kekayaan yang melimpah. Jadilah orang kaya yang dermawan, sehingga kalau menjadi orang kaya yang dermawan, peduli kepada fakir miskin, peduli kepada anak yatim, peduli kepada orang-orang yang terlantar, yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangannya, dan peduli pula kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan modal usaha untuk menyambung kehidupannya. Maka ini kewajiban untuk dilakukan oleh saudara-saudara kita yang mempunyai harta kekayaan yang melimpah, daripada harta kekayaan yang melimpah itu dipergunakan hanya melampiaskan hawa nafsu sehingga tidak menjadikan keberkahan, yang pada akhirnya mungkin Allah mengambilnya kembali dari harta kekayaan yang sudah dengan susah payah diperolehnya. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup di alam dunia ini, kami ingatkan kepada orang-orang yang berkecukupan harta kekayaannya. Pedulilah kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Masih banyak orang-orang yang miskin yang perlu dibantu. Masih banyak orang-orang yang menganggur, yang perlu bantuan modal usaha untuk kelangsungan hidupnya dan merasa kesempitan. Dan masih banyak orang-orang yang terputus hubungan kerjanya. Ini menjadikan kewajiban bagi orang-orang yang harta kekayaannya melimpah untuk dibantu meringankan bebannya dengan cara dan jalannya masing-masing sesuai dengan kemampuan dari orang yang akan kita bantu itu, sehingga terjalinnya hubungan baik antara orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang miskin. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita itu sangatlah singkat. Kalaulah kita tidak mempergunakan sebaik-baiknya waktu yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan tersita waktu kita oleh pengaruh iblis laknatullah yang menjerumuskan ke dalam kemaksiatan, yang menjerumuskan ke dalam kehancuran untuk kelangsungan hidup kita di alam dunia ini. Jangan sampai kehidupan kita itu mendapatkan kerugian tatkala kita habis jatah umur kita hidup di alam dunia ini. Maka kewajiban kita berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur kehidupan kita, agar kehidupan kita diberikan keselamatan oleh Allah di dunia dan diberikan keselamatan oleh Allah di akhirat tatkala kita mengakhiri akhir kehidupan dari alam dunia ini. Itu saja mungkin kesempatan waktu yang dapat saya sampaikan pada saat sekarang ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.